Halo guys, balik lagi di channel Authorized Fast Tuner. Jadi kebetulan kali ini kita punya contoh mobil Nissan Livina. Nah, kita bisa lihat di bagian jok, kita hari ini mau membersihkan jok leather dari Nissan Livina ini. Nah, dapat kita lihat di jok ini, kebetulan warnanya hitam. Jadi kalau noda stain yang berwarna hitam kurang begitu nampak. Tapi kulit yang berwarna hitam itu biasanya kita bisa lihat di bagian pori-porinya ya. Ada beberapa pori-pori yang tertutup dengan noda. Jadi tekstur permukaannya sedikit berubah, lebih mengkilap biasanya, dan tidak terasa tekstur dari kulitnya, malah menjadi seperti semi kulit licin seperti ini. Jadi kalau tekstur kulitnya sudah hilang, itu bukan berarti kulitnya rusak atau tipis ya, tapi biasanya tertutup oleh kotoran. Jadi kita di sini mau menggunakan obat dari brand Chemical Guys, yaitu kombinasi dari leather cleaner. Kemudian setelah dibersihkan kita gunakan leather conditioner. Tujuannya untuk apa? Kita gunakan leather cleaner dulu untuk membersihkan seluruh noda yang ada di jok ini. Dia tidak berwarna dan tidak berbau dan tidak meninggalkan residu dari obat. Jadi kalau kalian memang bahannya itu leather, sebaiknya gunakan chemical yang memang dikhususkan untuk leather. Kenapa kok saya rekomendasikan khusus untuk leather, bukan all purpose cleaner atau pembersih lainnya? Biasanya pembersih-pembersih seperti all purpose cleaner itu meninggalkan residu apabila tidak dibilas dengan air atau lap basah. Residunya seperti apa? Kita akan merasakan lengket saat lembab pada permukaan kulit dari jok kalian. Jadi kalau kalian duduk dalam waktu yang lama terus ada sedikit lembab, maka akan terasa lengket. Karena apa? Karena ada residu dari sisa obat pembersihan sebelumnya. Oke. Nah, kemudian kita gunakan leather conditioner. Leather conditioner digunakan sebaiknya rutin ya. Jadi kalian bisa gunakan 2-3 bulan sekali pada kendaraan kalian yang berbahan dasar kulit. Tidak perlu dibersihkan sering-sering. Tapi kalau leather conditioner itu wajib ya, karena apa? Kita memberikan proteksi dari sinar UV terhadap permukaan kulitnya. Kalau memang kotor, kita bisa gunakan leather cleaner. Nah, kita akan melakukan setengah bagian dari kursi ini supaya kalian dapat melihat perbedaannya apa sih setelah dibersihkan dan dikondisioner dengan kondisi sebelumnya. Jadi kita kerjakan separuh dari kursi ini. Kita kerjakan separuh dulu supaya kalian bisa lihat perbedaannya. Cara penggunaannya gampang, tinggal kita spraykan dan kemudian kita gunakan sikat khusus untuk pembersihan kulit ya. Ini bahannya bahan dari bulu kuda. Nah, ini horsehair ini memang dikhususkan untuk membersihkan dan menggosok bahan-bahan kulit dan tidak melukai dari permukaan kulitnya. Cara pakainya tinggal spraykan aja secara merata. Kemudian kita spray juga di kuasnya. Kita juga spraykan di sikatnya. Kemudian kita tinggal gosok seperti ini sampai berbusa. Jadi busanya ini untuk mengangkat kotoran-kotoran yang ada di atas permukaannya, mempermudah mengangkat kotoran. Sebelum kalian lakukan penggosokan, pastikan joknya sudah bersih ya. Kalau bisa divakum lebih baik, menghindari terjadinya luka saat digosok. Setelah kalian gosok, jangan dibiarkan mengering ya obatnya. Jadi kalian bisa lakukan lap dengan microfiber seperti ini.
Selain kita bisa gunakan sikat khusus dari horsehair untuk membersihkan kulit, kita juga bisa menggunakan namanya interior scrubber. Jadi ini tools baru ya. Interior scrubber ini bisa digunakan di dashboard, bahan kulit, semi kulit juga bisa. Jadi memang ini untuk pengerjaan-pengerjaan di area interior scrubber. Dan belakangnya ada microfibernya, digunakan untuk aplikasi produk-produk proteksi. Jadi kita coba nih. Nah, pakainya sama ya, seperti ini aja. Nah, kalau memang ada noda yang belum hilang, kita bisa ulangi. Kita kali kedua ini kita pakai interior scrubber. Nah, sama kok, tinggal digosok aja seperti ini. Di bagian-bagian yang memang masih kotor, kita lakukan pengulangan. Nah, seperti ini. Kalau kalian lebih suka menggunakan interior scrubber, kalian juga bisa gunakan ini ya. Kenapa kok saya kasih opsi kedua yaitu interior scrubber? Barangkali kalian tidak suka dengan horsehair. Terkadang horsehair ini namanya aja juga rambut ya ini. Nah, jadi terkadang bisa rontok dan malah membuat pekerjaan 2 kali kerja. Setelah dibersihkan, bisa kita lap bersih. Jadi tidak ada sisa obat yang tertinggal. Nah, oke, selesai dibersihkan, kita bisa lihat ya. Kalau yang sudah dibersihkan, kulitnya itu doff warnanya, jadi tidak kilap. Nah, benar-benar doff, jadi warnanya juga tidak tidak belang-belang lah. Kalau di jok warna hitam memang agak sedikit sulit untuk melihat kotorannya memang, tapi kalau tekstur kulitnya itu sudah mulai hilang. Nah, ini ada tekstur kulitnya sudah mulai hilang, berarti ada kotoran yang menempel pada permukaan kulit kalian. Nah, kalau kalian pegang juga tidak licin dia. Kalau sudah dibersihkan tidak licin, doff. Kalau ini kan, nah bisa kita lihat di sinilah perbedaannya. Sekarang saya pegang ya. Nah, dia nggak ada lengket-lengket. Tapi kalau yang di sini, dia masih narik lengket. Nah, ini licin. Nggak ada minyak lah di atas permukaan kulitnya nih. Nah, ini kan bisa. Itu bedanya. Oke. Nah, setelah ini apa yang kita lakukan? Kita lakukan proteksi menggunakan leather conditioner. Nah, tujuannya apa? Memproteksi menggunakan leather conditioner ini supaya mencegah kulit mengalami keretakan. Jadi kita memberikan perlindungan atau proteksi pada permukaan kulitnya. Jadi leather conditioner ini bekerja akan meresap ke pori-pori dari jok kulit kendaraan kalian. Oke. Pakainya mudah, tinggal kocok aja. Kalian bisa gunakan aplikator microfiber seperti ini, atau spons kecil, atau juga bisa gunakan sisi sebaliknya dari interior scrubber. Jadi kita pakai aja di sisi baliknya interior scrubber ya. Kita pakai seperti ini. Nah, setelah diaplikasikan leather conditioner, pasti nanti kulit lebih licin daripada sebelumnya. Ini kan sudah licin ya, bukan sudah licin, sudah tidak keset kayak berminyak seperti ini. Jadi ini sudah halus kulitnya. Nah, kita kasih conditioner, diberikan secara merata ya. Nah, aromanya dari leather conditioner ini seperti parfum leather atau bau kulit. Bau kulitnya kuat. Tuh. Nah, seperti itu. Apabila kalian kurang suka dengan looks yang sedikit glossy seperti ini karena adanya leather conditioner, kalian bisa lakukan wiping ya. Jadi ditunggu sekitar 3-4 menit dulu supaya obatnya itu bisa meresap. Bisa kita lakukan wipe seperti ini.
Tidak perlu dilakukan penekanan, cuman hanya wipe sisa obat yang berada di atas permukaannya. Nah, oke. Nah, kulitnya menjadi lebih halus lagi. Tuh. Nah, kalau ini kan, berat, masih ada nyantol, bahkan ada suara yang terdengar seperti gesekan. Contohnya seperti ini, saya dengarkan suaranya. Kalau yang ini, ya suara. Nah, itu bedanya ya. Jadi kulitnya sudah terhidrasi dengan baik. Oke, kita mau lihat sih bedanya di mana ya. Oke, ini yang sudah kita lakukan pembersihan dan lakukan proteksi dengan leather conditioner. Yang ini masih belum ya. Tuh. Oke, jadi kita bahas sekali lagi untuk obatnya. Pembersihannya menggunakan leather cleaner. Nah, leather cleaner ini bisa kalian gunakan di seluruh jenis kulit, tapi ada beberapa kulit yang perlakuannya khusus. Kalau kulit-kulit yang seperti kita contohkan ini, yang ada apa ya, tekstur lah seperti ini, itu tidak ada masalah, langsung kalian bisa gosok. Napa leather pun juga tidak masalah. Tapi yang jadi kendala saat kita lakukan pembersihan pada bahan-bahan kulit sweat. Nah, biasanya kulit sweat itu ada di setir, ada di dashboard. Nah, bagaimana sih cara membersihkan yang baik supaya tidak merusak permukaan dari sweat tersebut? Nah, kita bisa spraykan leather cleaner itu bukan langsung ke media yang ingin kita bersihkan, tapi kita bisa semprotkan di microfiber. Jadi kita bisa semprotkan di microfiber, lakukan pembersihan secara searah. Jadi jangan kalian gosok seperti ini, tapi lakukan pembersihan secara searah untuk khusus hanya untuk kulit Alcantara sweat, sehingga kalian tidak merusak atau melukai dari bulu-bulu sweat atau Alcantara tersebut. Jadi kalian lap aja dengan leather cleaner, diberikan di microfiber. Nah, kemudian setelah itu kalian bisa gunakan lap microfiber dibasahi dengan air hangat untuk membilas dari sisa residu obatnya. Udah cukup seperti itu aja untuk Alcantara atau sweat. Nah, kemudian kita tadi setelah bersihkan dengan leather cleaner, kita gunakan leather conditioner. Hanya bisa digunakan untuk kulit-kulit selain Alcantara atau sweat. Jadi kalau Alcantara dan sweat memang tidak bisa menggunakan leather conditioner seperti ini ya guys. Oke, sekian video kali ini. Semoga kalian mendapatkan manfaatnya. Apabila kalian punya pertanyaan, silakan masukkan di kolom komentar aja, nanti kita jawab satu persatu. Apabila kalian punya permasalahan yang sama atau punya permasalahan pada jok kulit kalian atau kendaraan kalian juga bisa komen, mungkin kita bisa bantu. Jangan lupa subscribe dan like video ini apabila kalian suka, untuk support channel kita. Untuk produk-produk yang kita pakai hari ini, linknya sudah kita cantumkan pada deskripsi. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Find your passion and make it shine.